Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, kelas 7 MTSN 3 Jombang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita berjumpa kembali, walaupun dalam keadaan pembelajaran online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu meningkatkan belajar kita. Untuk itu, sebelum Bapak menyampaikan materi akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak terkait dengan istiqomah, kita awali dulu kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa kita laksanakan dan anak-anak bisa memahami apa yang nanti Bapak sampaikan, materi apa yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan bab istiqomah. Dan tentunya atau harapan kita semuanya, semoga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk bab ketiga, pertemuan ketiga, yaitu tentang membiasakan diri untuk berperilaku terpuji. Dalam hal ini adalah istiqomah. Istiqomah. Kemarin atau pertemuan yang sudah kita sudah membahas tentang taubat, tentang taat, dan tentang ikhlas. Nah, hari ini kita nanti akan fokus kepada materi tentang istiqomah. Silakan anak-anak melihat itu peta konsep ya. Peta konsep itu dilihat. Di situ peta konsep di situ tertera materi ya. Pengertian tentang sifat ikhlas, taat, taubat dan istiqomah. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa taubat, taat dan ikhlas sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita fokus kepada materi tentang istiqomah. Itu tolong dicermati anak-anak, peta konsepnya sebagai alur pembelajaran ya pada pagi hari ini, agar anak-anak tidak bingung, maka perlu adanya sebuah peta konsep. Baik, itu ada gambar anak-anak yang sedang sholat. Anak-anak yang sedang sholat, dia istiqomah dalam beribadah, dalam ini sholat berjamaah. Tentunya anak-anak bisa melakukan hal ini atau hal yang serupa ya. Apalagi anak-anak mayoritas adalah anak-anak santren. Selanjutnya tentang istiqomah. Istiqomah mempunyai pengertian begini anak-anak. Secara bahasa, istiqomah artinya adalah lurus. Jadi lurus. Kemudian secara istilah, istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi orang yang istiqomah berarti orang itu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah memerintahkan, menganjurkan, bahkan mengharuskan hamba-hambanya di dalam beramal soleh itu untuk istiqomah. Karena istiqomah itu akan membawa kesuksesan. Istiqomah akan membawa keberuntungan. Maka anak-anak harus berupaya, berusaha bagaimana ketika anak-anak beramal soleh seperti sholat tadi, sholat berjamaah,
kemudian membaca Al-Quran ini dilakukan secara istiqomah. Setelah anak-anak mengetahui arti istiqomah, baik secara bahasa ataupun secara istilah, yang harus diketahui juga oleh anak-anak adalah dasar atau dalil. Kenapa kita diperintah istiqomah? Siapa yang memerintahkan? Ya, anak-anak harus tahu. Yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di di firman Allah, yaitu ada dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. Mari kita bersama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi itu adalah perintah Allah melalui Al-Qur'annya, melalui firman-Nya untuk kita sebagai hambanya, agar apa? Di dalam berperilaku, di dalam mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah, itu diminta untuk istiqomah sebagaimana ayat tersebut, yaitu surat Hud ayat 112. Ini dalil ini sangat penting. Silakan anak-anak dibaca berkali-kali sampai hafal dan dipahami. Kalau sudah betul-betul paham, maka silakan anak-anak berusaha untuk menerapkan perilaku istiqomah. Memang penting sekali istiqomah itu. Tadi saya sampaikan bahwa istiqomah itu kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang harus diketahui oleh anak-anak adalah cara atau kiat-kiat atau langkah-langkah apa agar anak-anak atau kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, silakan anak-anak di dalam beramal itu untuk menata niatnya, meluruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu bisa sah atau bisa diterima oleh Allah, itu tergantung niatnya. Jadi apapun itu tergantung niatnya. Makanya kita ketika sholat niatnya harus yang baik, yang benar, lillahi ta'ala. Ketika anak-anak belajar juga lillahi ta'ala. Ketika anak-anak membaca Al-Quran, niatnya juga ditata yang baik. Aktivitas apa saja yang asalkan itu baik, kalau diniati dengan niat yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, memahami makna syahadat. Kenapa kita harus memahami makna syahadat? Yaitu untuk untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan anak-anak. Ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalian baca, kemudian kalian resapi makna yang terkandung dalam kalimat syahadat, itu nanti akan berdampak positif, berdampak yang baik. Apa? Ketika anak-anak sudah memahami itu, anak-anak akan berupaya penuh bagaimana kalian bisa tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena itu artinya apa? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Tuhan Allah inilah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia mempunyai kemampuan, termasuk kemampuan di dalam berperilaku istiqomah. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, firman Allah, pedoman hidup manusia. Seluruh dunia itu mempunyai pedoman. Orang Islam memiliki pedoman namanya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman yang utama dan yang pertama dan yang utama. Itu yang harus kalian pegang. Itu yang harus kalian pahami. Tidak cukup dibaca, tapi
angen-angen maknanya. Karena apa? Yang menunjukkan jalan yang benar itu adalah Al-Quran. Kita bisa mencapai ridho Allah, mencapai surganya Allah, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu kita berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran yang setiap hari kita baca ini coba dimaknai dengan sepenuh hati, kemudian berusaha untuk dijalankan semaksimal mungkin. Itu yang ketiga. Jadi Al-Quran itu tidak hanya ditaruh di meja, ditaruh di lemari, dibuat hiasan, tidak, tapi dibaca dan dipahami serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Memang kita untuk menuju kesempurnaan itu harus membutuhkan yang namanya amalan-amalan yang step by step. Jadi sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung ke atas, tidak bisa. Kita langsung sukses tidak bisa. Kita langsung bahagia tidak bisa. Semuanya melalui proses dari yang kecil menuju yang besar. Sama lihat para ulama, para kiai, para orang-orang sukses itu mau jadi orang sukses itu tidak langsung bin salabin jadi, tidak seperti itu, tapi dari proses yang berat. Termasuk istiqomah ini berat, tapi karena kesabarannya orang itu, dia tetap menjalankan istiqomah sehingga apa, dia menjadi orang yang sukses. Karena tadi kunci istiqomah adalah sukses. Kemudian yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Kumpulono wong-wong sing soleh. Nah itu ya, berarti kan tembangnya Sunan Kalijogo. Limo tombone ati, antara lain adalah kumpulono wong soleh. Jadi anak-anak kalau berkumpul, berteman, itu bertemanlah kepada anak-anak yang sama-sama baiknya. Jangan berkumpul berteman dengan anak-anak yang tidak rajin sholat, yang tidak sekolah. Kalian akan katut, ya. Jadi anak-anak nanti kalau di rumah atau di mana saja, bertemanlah dengan teman-teman yang sama-sama beri motivasi untuk belajar, sama-sama memberi motivasi untuk rajin ibadah. Itu penting sekali, karena itu untuk menumbuhkan semangat istiqomah. Ya, seperti itu. Yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah. Berdoa dan berzikir kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah, ya. Karena manusia, kita makhluk Allah ini lemah di hadapan Allah, tidak punya daya dan kekuatan, tidak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di samping berdoa itu ada berzikir, ya, berzikir. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita merasa dekat kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah kepada kita sebagai makhluknya untuk selalu memohon kepadanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku karena aku akan mengijabahi doa-doa kalian. Ini. Jadi silakan berdoa. Ketika kalian berdoa ingat kepada Allah, maka disitulah kalian akan merasa dekat kepada Allah. Allah tidak jauh dari kita. Perasaan kita saja yang terasa jauh dengan Allah. Allah tidak jauh, ya kita aja yang merasa jauh. Kenapa? Di antaranya kita tidak pernah berdoa, di antaranya kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya contoh atau bentuk-bentuk istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih bentuknya istiqomah itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Nah ini ya. Pertama adalah istiqomah dalam ketauhidan, ya, tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu esa meskipun cukup berat tantangan yang kita hadapi. Jadi la ilaha illallah yang kita tanamkan pada jiwa kita, pada diri kita melalui sholat yang sudah kita laksanakan setiap hari ini, itu bentuk daripada ketauhidan kita, ya, kepercayaan kita kepada Allah. Kita meyakini Allah esa, Allah satu, Allah tunggal satu. Nah itu ya. Jadi jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai ketakwaan kita goyah gara-gara pengaruh dari luar. Jangan sampai. Makanya tadi saya sampaikan, anak harus berteman kepada anak-anak yang soleh-soleh. Jangan berteman kepada anak-anak yang tidak soleh. Itu nanti akan berdampak apa?
sing asale rajin sholat, mari gak sido rajin sholat. Seperti itu. Yang kedua, istiqomah dalam beribadah. Selalu konsisten dalam menjalankan ibadah sholat, ya, walaupun dalam keadaan sulit tetap menjalankannya. Ini anak-anak. Memang istiqomah itu, orang yang sudah istiqomah itu akan selalu diuji oleh Allah, ya, akan selalu diuji oleh Allah, akan selalu diterpa ujian dari Allah. Ya. Di antaranya misalkan anak-anak rajin sholat, pas sholat, habis sholat, nopo, ternyata anak-anak sakit gigi misalkan, anak-anak punya penyakit malas misalkan, ini kan berat, mulai berat. Ya, biasanya hari jamaah ini dicoba diuji oleh Allah dengan sakit, dengan malas dan lain sebagainya. Nah, ini coba kira-kira dengan ujian seperti itu anak-anak masih sergap jamaah apa tidak? Masih sergap jamaah apa tidak? Ini ya, seperti itu. Nah, itu tadi bentuk-bentuk atau contoh-contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang keutamaannya apa? Keutamaan istiqomah dalam Islam itu apa? Yang pertama, ketika anak-anak mau melakukan istiqomah, maka anak-anak akan mendapatkan pahala. Ya, pahala yang akan didapatkan. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah. Allah itu sangat mencintai orang yang istiqomah. Allah mencintai sekali, sangat cinta, sangat sayang, selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga adalah merupakan ciri dari orang mukmin. Ciri orang mukmin itu adalah ketika beramal itu istiqomah. Orang istiqomah itu otomatis ikhlas kepada Allah. Gitu. Karena dalam keadaan sendiri ataupun ramai, dia tetap menjalani ibadah itu. Jadi tanpa ada tendensi apa-apa, hanya niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mendapati jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini dengan istiqomah kamu akan mendapatkan jalan yang lurus. Terpelihara kehormatannya, karena konsekuensi kalian di dalam beramal soleh, ini kamu akan diberi oleh Allah sebuah penghormatan di mata Allah dan di mata sesama manusia. Kemudian 6, wujud bersyukur atas rahmat Allah. Orang bersyukur itu diantaranya karena dia rajin ibadah. Nah, ibadahnya itu karena istiqomah. Kemudian yang ketujuh adalah menjadi orang yang disiplin. Ya, tadi itu orang istiqomah itu disiplin. Kalau jam 7 waktunya jamaah, ya jam 7 tidak pernah molor. Jam sekian waktunya ngaji, ya ngaji jam segitu. Berarti disiplin. Artinya disiplin itu dengan cara istiqomah. Kemudian wujud kuatnya iman. Nah, ini jelas. Orang yang kuat itu bukan berarti orang yang badannya kekar, tinggi besar, bukan itu. Tapi orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menangkal segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya itu adalah untuk menggerus keimanan manusia. Nah, ketika anak-anak mau istiqomah, iman ini kan semakin tinggi, semakin meningkat. Nah, itulah gambaran kekuatan iman manusia itu karena istiqomah kita. Nah, ini diantara keutamaan istiqomah dalam Islam. Yang terakhir, menjadi teladan yang baik. Sama lihat yai para ulama itu istiqomah tahajudnya, istiqomah duhanya, istiqomah belajarnya, itu menjadi teladan. Istiqomah dalam berbicara yang baik menjadi teladan. Dan terus dicatat ketika tidak mampu melaksanakannya. Artinya dievaluasi sendiri. Ketika saya tidak mempunyai kemampuan seperti ini, dievaluasi apa sebabnya dan lain sebagainya. Ini anak-anak beberapa keutamaan istiqomah dalam Islam. Nah, ini harapan Bapak. Dengan kalian mau melakukan perilaku istiqomah, maka anak-anak akan mendapatkan paling tidak 10 keutamaan istiqomah. Seperti itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah evaluasi. Kalian sudah mendengarkan keterangan Bapak terkait dengan pengertian istiqomah baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian dalil istiqomah yang saya ambilkan dari Al-Quran, fastaqim kama umirta
wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Itu dalilnya. Kemudian bentuk-bentuk atau contoh, kemudian contoh istiqomah, kemudian kiat-kiat istiqomah, dan yang terakhir tadi keutamaan istiqomah. Nah, sekarang yang terakhir adalah evaluasi ya. Nah, saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak ini dipahami betul ya, dipahami betul. Nah, untuk mengukur anak-anak paham atau tidak, maka Bapak berikan 5 soal yang harus dijawab oleh anak-anak, ditulis nanti di kertas, nanti terus dikumpulkan ya. Yang pertama, jelaskan pengertian istiqomah. Yang kedua, tulislah dalil yang berkaitan dengan istiqomah. 3, berilah 2 contoh perbuatan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 4, sebutkan 3 cara agar tetap istiqomah. 5, sebutkan 5 keutamaan istiqomah dalam Islam. Ini silakan anak-anak dikerjakan sendiri-sendiri, nggak boleh nyontek di buku maksudnya. Ini pembelajaran online ya, dipelajari betul, dibaca dulu sampai paham, kemudian soal ini diisi, dikirim di grup WA Bapak, yaitu evaluasi. Semoga pembelajaran pagi hari ini betul-betul bisa dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan sedikit demi sedikit oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan Bapak. Dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa istiqomah dalam belajarnya, istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini harapan Bapak kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.